Kita doa dulu, Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Siap Mbak Nela ya, Mbak Keluna, Mbak Bundar, Mbak Istiwiwin ya, Mbak Yeyen, Mbak Virgo ya, Mbak Sumarwa ya. Nggak kemeresek lagi ya, aman ya. Kita doa dulu, Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke, siap Mbak Narmia, Mbak Nike, Mbak Irwan Syah ya, Mbak Nur Kurotul, dan Mbak-mbak lainnya. Oke, tadi yang bertanya boleh ditulis aja untuk kemudian kita jawab seperti biasa ya. Suara jelas ya, hening ya, coba aku tes. Suara jelas ya, hening ya, coba aku tes. Oke, aman ya. Aku mulai boleh. Ustazah, gimana kalau wudhu cuman baca niat doang? Apakah wudhunya sah? Sah ya. Jadi yang wajib dibaca niat itu adalah niat saja. Sementara muka, tangan, kepala, kaki setiap membasuhnya itu tidak perlu doa. Ya, kalaupun mau ada doa itu doa yang hukumnya sunnah, dia tidak sampai ke status hukum wajib. Yang penting niat, muka, tangan, kepala, kaki. Niat, muka, tangan, kepala, kaki ya. Ustazah, apa aja yang kena hisab? Semua yang kita lakukan ini kena hisab ya. Ya, perkataan, perbuatan, dan seterusnya ya. Ustazah, kalau sholat awabin itu apa harus 6 rakaat? Sholat awabin itu apa harus 6 rakaat? Enggak. 2 boleh, 4 boleh, 6 juga boleh. Bolehkah sholat witir hanya 1 rakaat? Boleh. Sengaja aku sholat sunat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Uang sedekah subuh digunakan untuk sehari-hari boleh nggak? Karena nggak ada duit. Berarti jadinya nggak sedekah. Berarti jadinya tabungan. Sedekah subuh kita gunakan untuk kepentingan kita sehari-hari. Jadinya bukan sedekah ya. Jadinya adalah tabungan ya. Ustazah, apa benar orang yang mau nikah itu diuji untuk menguatkan niat? Nggak harus mbak, nggak harus. Kadang-kadang bukan ujian, kadang-kadang Allah menampakkan sesuatu untuk kita berlaku mundur. Coba istikharah dulu ya. Ustazah, oke, ambil uang suami, diam-diam buat belanja dapur, dosa nggak? Tergantung. Kalau suaminya pelit, boleh ambil uangnya. Tapi kalau suaminya nggak pelit, nggak boleh ngambil uangnya diam-diam ya. Wah, jadi tergantung ya. Kalau dia pelit, boleh dia ambil uangnya. Kalau dia nggak pelit, maka status hukumnya nggak boleh. Ya, hanya kalau dia pelit, boleh diambil uangnya. Ustazah, habis sholat, zikir, doa, terus sholawat ditempatkan di mana? Doa, zikir, dan sholawat boleh sholawat dulu, zikir, dan doa. Karena di mana-mana zikir dulu baru doa. Ya, kita memuji Allah dulu, kita mengingat Allah dulu ya. Subhanallah, maha suci Allah, Allahu Akbar, Allah maha besar, la haula wa la quwata illa billah, tiada daya dan kekuatan melainkan kekuatan Allah, gini. Baru kemudian teman-teman melakukan yang namanya doa. Oke ya. Dalam sholat sunnah lebih baik memperbanyak rakaat atau memperbanyak zikir. Wah, sholat itu kan udah bagian dari zikir mbak. Al-Fatihah itu udah bagian dari zikir. Ya, Rabbil fili warhamni wajuburni itu udah bagian dari doa. Perbanyak sholat gak masalah kok. Ustazah, oke, apa yang harus dilakukan jika suami kecanduan judol ya? Kalau kecanduan judol berarti harus ada treatment ya. Jadi dia nggak bisa sekedar didoakan, harus ada usaha untuk kita bisa menyikapinya. Contoh dengan cara menasehati atau menyampaikan kepada walinya yang lain dan seterusnya ya. Ustazah, uang sedekah subuh boleh pinjam dulu nanti diganti, lebih tepatnya tidak jadi sedekah. Jadi sedekah subuh yang tidak jadi kita sedekahkan itu bukan dipinjam dulu baru ganti, bukan
bukan. Sedekah subuh yang tidak jadi kita sedekahkan itu adalah sedekah yang tidak jadi, nanti dapat pahala niat doang. Jadi dia cuma dapat pahala niat doang ya. Ustazah, kalau sholawat sambil nonton TV sah nggak? Sebenarnya nggak apa-apa, tapi adabnya kurang ya. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi adabnya yang kurang ya. Ustazah, sholat taubat dulu atau sholat duha? Terserah, bebas aja. Punya suami baik dan soleh sudah 21 tahun bersama, lalu takut kehilangan. Berdosakah saya? Tidak. Takut kehilangan perasaan yang wajar ya. Sholat berjamaah hanya 2 orang imam, 1 orang makmum, pahalanya dapat 27, dapat. Misalnya ada anak gadis kita di rumah, dia imam, kita makmum. Atau ada anak perempuan, dia imam, kita makmum. Tidak masalah ya. Itu dapat pahala 27 derajat. Ustazah, tahajud itu dimulai dari jam berapa? Tahajud itu bisa dimulai dari habis isya sampai azan subuh. Dari habis isya sampai azan subuh ya. Oke. Tapi usahakan tahajud itu tidur dulu. Tidur dulu baru tahajud itu bukan perkara sah dan tidak sah, tapi perkara afdol dan tidak afdol saja. Tidur dulu baru tahajud sah dan afdol. Tak pakai tidur langsung tahajud sah juga, cuma kurang afdol. Bagusnya tidur dulu ya. Ustazah, bisa beli emas secara online dengan lunas? Bisa. Yang penting emasnya itu, perangkat kerasnya itu bisa kita gunakan ya. Ustazah, sholat tahajud dari isya sampai azan subuh. Betul sekali. Ustazah, oke, kalau untuk awal haid masih flek, apakah sudah tidak boleh sholat? Kalau sudah flek dalam masa haid itu sudah haid, tidak boleh sholat lagi ya. Ustazah, oke, hukum investasi digital bagaimana? Contoh bibit. Sebenarnya bibit itu kan cuman aplikasi. Di dalam bibit itu ada saham, ada reksadana, ada obligasi, ada peer-to-peer lending. Nah, bibit itu kan nama aplikasi. Teman-teman investasi apa di dalam? Tergantung jenis investasinya. Ada yang boleh, ada yang tidak. Coba diperhatikan apakah dia sudah LPS, Bapepti dan OJK ya, untuk aplikasinya ya. Tergantung aplikasi. Untuk aplikasi itu kan di dalamnya banyak fitur. Mbak mau investasi yang mana maksudnya? Kalau Mbak mau bisa ke sekuritas bank yang hanya bisa yang lebih aman dan dia tidak ada ribanya karena dia cuma sekuritas. Ya, oke. Ustazah, boleh nggak kalau sholat nggak pakai baju langsung pakai mukena? Sholat nggak pakai baju langsung pakai mukena. Yang penting mukenanya benar-benar nutup. Yang penting mukenanya benar-benar menutup. Jadi kalau dia benar-benar menutup nggak masalah. Cuma babnya adalah bab adab saja. Ustazah, kalau sholat hajat dilakukan udah sholat maghrib boleh nggak? Boleh, nggak jadi masalah. Ustazah, oke, kalau sholat di rumah terus sholat imam di masjid bisa kan? Kalau sholat di rumah terus ikut sholat imam di masjid bisa kan? Nggak bisa. Kita sholat kita di rumah. Rumah kita dekat dengan masjid. Misalnya di depan rumahku tuh masjid. Aku di sini. Imamnya takbir, aku takbir. Imamnya itidal, aku itidal. Imamnya sujud, aku sujud. Di tempat yang berbeda itu tidak boleh ya. Karena yang dinamakan dengan jamaah itu satu tempat, satu waktu. Ya, sholat berjamaah itu satu tempat, satu waktu. Kita satu waktu tapi tidak satu tempat, nggak bisa. Kecuali di Mekah dan Madinah. Kalau di Mekah dan Madinah itu imamnya di Masjidil Haram. Kalau terburu-buru makmumnya di depan hotel nggak masalah. Tapi kalau kita tidak bisa ya. Yang namanya berjamaah satu tempat, satu waktu ya. Satu tempat, satu waktu ya. Oke. Jadi nggak boleh masjidnya di sana, rumah kita dengan masjid, dia imam, dia takbir, kita takbir, dia ruku, kita ruku. Itu nggak boleh ya. Ustazah, oke. Saya punya utang puasa 3 kali Ramadan karena nifas dan menyusui. Bagaimana cara membayarnya? 3 kali Ramadan karena nifas dan menyusui. Kalau bisa kodo masih tetap kodo bisa.
ya, kalau anaknya cuma 1-2. Tapi kalau nggak sanggup ya boleh fidyah 1,4 kilogram beras per harinya. Sekarang saya hamil, ya udah fidyah aja 1,4 kilogram beras per harinya. Ustazah, emas yang dibeli online dengan lunas tibanya seminggu, apa itu tidak riba? Ya enggak lah, online itu kan cuman cara jual beli aja. Yang penting akadnya terpenuhi. Ada penjual, ada pembelinya, ada barangnya, dan ada uangnya. Walaupun barangnya belakangan, nggak masalah. Ustazah, doa melunakkan hati suami. Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Ustazah, suami saya sholatnya di rumah terus, nggak mau ke masjid. Sekarang anak laki-laki saya pun sama. Laki-laki itu sunnah muakkad ke masjid, sangat dianjurkan. Tapi tidak sampai dalam status berdosa sih kalau nggak ke masjid. Oke. Nah, ini doa melunakkan hati ya. Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Oke. Ustazah, kalau sudah umur 60 tahun, apa masih ada masa idah? Masih ada masa idahnya ya. Ustazah, bolehkah membeli hewan akikah dengan uang arisan? Boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, saya sholat tahajud jam 2, lalu ketiduran nggak sholat subuh, tetap berdosa. Jadi lain kali kalau belum terbiasa tahajudnya, maka tahajudlah dulu dekat-dekat azan subuh ya. Misalnya azan subuh jam 4:30. Lalu teman-teman tahajud jam 4:10. Itu masih bisa, biar nggak tidur menjelang azan subuh. Kalau untuk pemula, tahajudlah dekat-dekat azan subuh dulu ya. Ustazah, saya punya anak gadis. Aku nggak izinin pacaran dan nggak keluar. Kecuali apa? Bentar ya. Sholat witir habis isya 4 rakaat Mbak Wiwin maksudnya apa pertanyaannya? Sholat witir habis isya 4 rakaat, habis tahajud 1 rakaat gimana? Witir nggak ada 4 rakaat sih. Oke, coba diulang pertanyaannya ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Tebus murah, apakah itu haram? Karena ada yang bilang haram. Enggak, tebus murah gak termasuk haram. Dia termasuk akad jual beli yang tetap memenuhi rukun. Harga itu kan kesepakatan, Mbak. Ya, yang penting ada harganya, yang penting ada uangnya, kemudian ada pembeli penjual barangnya. Soal harga kan itu kesepakatan. Kayak kita belanja di supermarket ada tebus murah, itu nggak jadi masalah ya. Ustazah, imam di lantai 1, makmum banyaknya sampai lantai 3. Kalau satu masjid yang penting safnya nggak putus, nggak masalah. Ustazah, sholat taubat bisa jam berapa aja? Sholat taubat itu bisa siang dan malam sih, kecuali habis asar dan habis subuh. Sholat taubat itu bisa siang dan malam, kecuali habis asar dan habis subuh ya. Ustazah, bolehkah pakai minyak angin dan selepas itu kita sholat? Boleh, nggak jadi masalah ya. Sholat sunat subuh nggak baca iftitah nggak apa-apa ya. Sholat nggak baca iftitah nggak masalah ya teman-teman. Tapi sayang aja kalau nggak dibaca, karena iftitah itu hukumnya sunnah ya. Ustazah, oke, apa artinya as'aluka fauzal jannah? Aku bermohon kepadamu kemenangan surga. Ustazah, habis sholat isya 4 rakaat, 2 salam. Habis isya sholat isya 4 rakaat 2 salam. Sholat isya mana bisa 4 rakaat 2 salam. Terus malam bangun tahajud dilanjut 1 rakaat, boleh nggak? Masih belum jelas pertanyaannya, Mbak. Sholat isya itu 4 rakaat 1 kali salam ya. Kalau sholat tahajud 2 rakaat, witirnya 1 rakaat, pakai niat lagi nggak? Pakai niat ya. Sengaja aku sholat sunat tahajud 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, sengaja aku sholat tahajud 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Apa hukumnya kalau kita sholat subuh tidak pakai doa kunut ya? Imam Syafi'i mengatakan
mesti pakai kunut sunnah. Imam Hanafi mengatakan tidak pakai kunut ya. Jadi terserah teman-teman mau pilih yang mana ya. Imam Syafi'i bilang dianjurkan kunut, Imam Hanafi bilang tidak dianjurkan kunut. Jadi terserah teman-teman mau pakai kunut atau tidak ya. Oke, tapi kalau teman-teman kunut, lalu saat sholat berjamaah imamnya nggak kunut, teman-teman jangan kunut. Lalu sebaliknya, ketika teman-teman tidak kunut, tahu-tahu imamnya kunut, teman-teman tetap ikut imam ya. Ustazah, oke, nanti ya Mbak Aulia ya, setelah ini ya, saya ngurusin ponakan yatim piatu. Oke. Suka ada orang yang ngasih uang, bolehkah saya pakai dulu? Udah balik belum? Kalau belum balik, maka dia menjadi walinya adalah mbak boleh ngelola uangnya. Tapi kalau dia udah balik, harus izin dia karena dia berhak atas uang itu. Ustazah, oke, sholat isya 4 rakaat, iya benar ya. Sholat isya kan habis sholat witir, 4 rakaat. Kan habis sholat isya witir 4 rakaat, 2 salam. Nah itu dia, coba teman-teman ya. Nah ini kita pahami bersama. Kan habis sholat isya witir 4 rakaat 2 kali salam. Kan gak ada witir 4 rakaat 2 kali salam. Witir itu 3 rakaat. Mungkin aku yang belum paham sih dengan pertanyaannya. Oke, yang 4 rakaat sholat 2 kali salam ini adalah Isya atau witir? Ada yang paham? Coba diulang pertanyaannya bagi teman-teman yang barangkali aku nggak paham dengan pertanyaannya. Ustazah, oke, nggak sengaja bandingkan suami dengan orang lain. Terus dia pernah bilang bersuami aja sama dia. Itu talak nggak? Kalau dia melakukan betul-betul dengan niat itu, maka itu jatuh talak ya. Oke, Ustazah, sholat subuh baca Robbana atina fid dunya adalah wa fil akhirati adalah bisa nggak ganti baca kunut? Witirnya 4 rakaat mana boleh? Witir kan cuman boleh 3 rakaat ya. Coba lagi ya. Sah wudu kalau lipstiknya nempel di bibir? Tergantung. Ketika lipstiknya itu waterproof, anti air, itu harus dihapus setiap sebelum berwudu. Tapi kalau ketika lipstiknya itu tidak waterproof, maka boleh dibiarkan saja. Ustazah, oke, sholat witir 4 rakaat dan habis tahajud 1 rakaat boleh nggak? Habis sholat isya witir 4 rakaat nggak boleh. Witir cuman boleh 3 rakaat ya. Oke, ya, witir cuman boleh 3 rakaat. Bisakah kita meninggikan suara ke ibu sementara ibu agak durhaka ke kita? Nggak boleh. Dengan ibu itu adalah wala takul lahuma off. Jangan ngomong wala tanharhuma, jangan benci dia. Wa kullahuma qawlan karima, dan ucapkan kepadanya kalimat-kalimat yang baik. Oke. Ustazah, anak saya anak yatim yang ditinggal bapaknya, sering dikasih uang sama orang, bolehkah saya pakai? Kalau anaknya itu belum baligh, masih dalam pengawasan mbak selaku ibunya, boleh dipakai dikelola uangnya. Tapi kalau anaknya udah dewasa, maka kasih ke dia. Ustazah, oke, wajibkah menantu mencuci baju mertua? Tentu tidak ya. Ustazah, gimana hukumnya dengan bulu kucing yang lengket di sejadah? Bulu kucing tidak termasuk najis ya, baik dia yang sudah rontok maupun yang tidak. Yang najis itu adalah pip dan popnya. Oke. Ustazah, oke, suka selingkuh, saya jadi malas melayani, dosa nggak? Dosa. Ya, jadi ketika aku dimarahin, lalu aku tersakiti, lalu aku marahin orang balik, dia juga tersakiti, maka aku juga berdosa. Ketika suami selingkuh, kita tidak melayani, kita berdosa. Ketika dia tidak menafkahi, kita tidak melayani, kita juga berdosa. Karena perbuatan seseorang itu dihukum berdasarkan aktivitasnya masing-masing. Nah, jadi saran aku, kalau mbak mau melayani, ridho, maka alhamdulillah mbak kena tidak dosa.
Mbak maafkan. Tapi Mbak terus-terusan tidak mau melayani, terus nggak mau melayani, terus nggak mau melayani, lebih bagus pisah aja daripada terus berdosa karena tidak melayani. Gitu loh maksudnya, ya. Ustazah, oke. Ustazah, oke. Menghindar dari tetangga yang menyakiti kita dan pergi dari lingkungan yang tidak baik itu gimana? Boleh, gak ada masalah. Bahkan Umar bin Khattab pernah berkata, tinggalkan setiap orang yang menyakiti engkau, karena itu akan membuat engkau terluka dan dia selalu berdosa. Jadi kita boleh aja meninggalkan atau menjalin hubungan yang tidak terlalu dekat dengan orang yang suka menyakiti kita, karena nanti akhirnya dia akan selalu berdosa. Yang mulai pilih-pilih siapa saja orang-orang yang akan dekat dengan kita karena dia menggambarkan siapa kita. Saya tidak dinafkahi, kita sama-sama merantau. Saya pengen cerai dari suami. Tidak mau, suami tidak mau, gimana? Dalam buku nikah, aku nggak nyuruh cerai ya guys. Aku cuma menyampaikan hukum ya, fakta hukum bahwa ketika suami berbulan-bulan tidak menafkahi gitu ya, maka si perempuan ini berbulan-bulan dia tidak menafkahi, maka istri kalau tidak ridho boleh menggugatnya. Boleh menggugatnya. Boleh ya, bukan aku anjurkan ya. Nah, tapi suaminya nggak mau. Memang gugat perempuan nggak bisa ngomong dengan suami. Gugat perempuan itu harus pergi ke pengadilan. Nanti pengadilan yang menjatuhkan talak buat suaminya. Jadi perempuan kalau mau gugat itu nggak bisa ini ya, nggak bisa ngomong-ngomong kayak gitu aja ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Bagaimana caranya bayar hutang ke orang yang sudah meninggal, sedangkan anaknya nggak tahu di mana? Ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya sedekah 2 juta misalnya untuk membayar hutangku kepada si fulan. Itu bisa. Ustazah, oke. Maksudnya, sebentar ya. Bolehkah perempuan sholat ke masjid? Perempuan tidak diwajibkan ke masjid, juga tidak diharamkan ke masjid. Perempuan itu boleh ke masjid dan boleh tidak ke masjid. Tapi yang dianjurkan adalah berjemaah. Makanya ada dalil izasta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dzulahun. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, maka izinkanlah dia. Jadi perempuan itu boleh ke masjid. Ustazah, saat sholat dan batuk-batuk sehingga keluar air kencing, apakah sholatnya dibatalkan atau gimana? Jelas, keluarnya sesuatu dari kubur dubur dan diantara keduanya dalam bentuk cairan membatalkan wudhu. Teman-teman dianjurkan ngambil wudhu lagi. Ya, teman-teman dianjurkan mengambil wudhu lagi, lalu kemudian tidak memakai celana itu lagi ya. Ustazah, sholat yang 1 rakaat habis maksudnya sholat yang 1 rakaat habis tahajud boleh nggak jadi diputus? Ustazah, sebentar ya. Kalau suami maling uang istri dosa nggak? Tetap dosa, namanya aja maling. Ustazah, bolehkah ambil uang suami yang didapat waktu mencuci pakaian suami? Nggak boleh, kecuali suaminya pelit ya. Nah, kalau pelit boleh ambil uangnya untuk kebutuhan. Tapi kalau seandainya di kantongnya itu nggak boleh. Dada aja pun si kawan ini. Kan dada aja ya. Nyuri uang suami yang di kantong. Mantap juga idenya ya. Ustazah, aman ya. Apa hukumnya cukur alis? Cukur alis itu nggak boleh gitu ya teman-teman ya. Nah, kenapa kita boleh pakai bedak? Karena bisa dihapus. Kenapa kita boleh pakai lipstick? Karena bisa dihapus. Kenapa kita boleh pakai pensil alis? Karena bisa dihapus. Ya, kenapa tidak boleh eyelash extension, sulam alis, sulam bibir, tanam benang? Karena sulit menghapusnya. Kenapa tidak dianjurkan rebonding? Karena sulit untuk menghapusnya ya. Jadi kalau dia permanen dan semi permanen itu tidak bisa dibawa sholat ya. Tapi kalau seandainya dia bisa dihapus nggak ada masalah ya.
Ustazah, Pak belanja di mall tanggal 30 bayar sebelum jatuh tempo. Yang penting nggak ada bunganya, nggak masalah. Dia cuma dijadikan sebagai alat bayar untuk menangguhkan sementara. Berarti termasuk hutang yang tidak riba. Ustazah, tiap tahun di smoting itu nggak boleh, Mbak. Dia termasuk ke dalam status syubhat ya. Ya, dia berubahnya lama, kembalinya lama seperti semula kayak gitu ya. Ustazah, sama kawat gigi juga tergantung ketika kawat gigi itu dianjurkan oleh dokter tanpa ada sebab, cuma sekedar cantik doang jangan. Tapi kalau seandainya Pak ini gigi Bapak ini akan kampanye, dia akan terjadi peradangan, ini harus dikawat, itu boleh. Alasannya harus alasan kesehatan ya. Teman-teman boleh share tautan, tap layarnya. Yang baru mampir, klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Semoga betah belajar di akun ini. Pakai henna alis nggak apa-apa. Henna alis nggak apa-apa. Kalau alis nggak masalah ya. Kalau sekedar blush on bisa dihapus, bedak bisa dihapus, lipstick bisa dihapus, nggak masalah. Ya, yang penting kalau dia waterproof, kalau make up teman-teman harus dihapus sebelum ambil wudu ya. Ustazah, habis isya witir 2 rakaat dulu, terus habis tahajud 1 rakaat lagi, jangan ya. 3 rakaat 2 kali salam tetap dilakukan dengan cara berdekatan ya. Ustazah, haruskah kita mewarnai rambut, boleh nggak Ustazah? Mewarnai rambut tergantung. Kalau dia adalah bigen yang kemudian bigen itu dia menutupi rambut, nggak boleh. Tapi kalau seandainya dia henna yang kita beli ya di Mekah yang dia masuk ke dalam rambut, itu boleh ya. Ustazah, sebentar ya. Durhaka sama orang tua, lalu ketika mau maaf beliau sudah meninggal dunia, itu bagaimana caranya? Yang pertama, kirimkan bacaan Quran sampai hatam buat dia. Yang kedua, kirimkan Yasin buat dia. Yang ketiga, kirimkan Al-Fatihah buat dia. Yang keempat, kunjungi makamnya. Kalau ada rezeki, boleh kurban atas nama dia. Begitu cara minta maaf kepada orang tua yang meninggal dunia. Siap Mbak Mariana ya. Sholat witir 3 rakaat 1 kali salam boleh nggak? Boleh. Witir 3 rakaat 1 kali salam boleh. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Bolehkah pakai henna di kuku? Kalau henna itu nggak masalah, karena henna itu dia adalah inai. Dia masuk ke dalam kuku, nggak apa-apa. Kalau dia kutek pun nggak apa-apa. Cuman kalau kutek, kalau mau sholat harus dihapus ya. Henna nggak masalah ya teman-teman ya. Kalau henna hitam untuk rambut nggak boleh. Rambut itu haram kalau warna hitam ya. Rambut itu haram kalau warna hitam ya. Kalau sulam alis nggak boleh. Kayaknya harus aku jelaskan nih. Coba teman-teman fokus, boleh share tautan, tap layarnya. Iya Mbak Eci. Yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita belajar dulu mana yang boleh, mana yang nggak boleh nih. Henna, hono, hana, hene ya. Coba ya. Aku pengumuman dulu pakai baterai remote ya. Yang masih ada baterainya. Kita buka dulu aibnya sebelum kita pengumuman ya. Nah, fokus ya teman-teman ya. Karena apa yang boleh dan apa yang tidak boleh harus tahu rumusnya. Biar nggak terbalik-balik nanti teman-teman. Sekarang ambil nafasnya. 27 tahun ya. Lebay, 27 tahun lebay. Coba, bismillah ya. Pengumuman. Nah, kan gitu kan geng. Ya, biar hidup kawan-kawan ya. Kalau seandainya, nah ini pengumuman ya teman-teman ya. Kalau seandainya sesuatu itu
dia bisa hilang dalam sejenak. Contoh, kita pakai bedak, lipstick, eyeliner, maskara, pensil alis, ya, kemudian skincare, kemudian bedak, itu bisa dihapus. Jadi hukumnya boleh, walaupun tidak berlebihan. Nah, hanya saja kalau make up tadi itu udah waterproof atau anti air. Persoalannya hanya satu saja. Teman-teman mesti menghapusnya sebelum berwudu. Kutek, boleh pakai kutek. Kenapa? Karena dia hilang seketika kayak bedak. Oke, hilang dia seketika kayak bedak. Tapi ketika kita pakai kutek, kalau mau sholat harus kita hapus dulu, baru bisa ngambil wudhu. Karena kalau tidak, nanti air wudhu tidak masuk ke dalam kukunya. Kalau berubahnya cepat, segera, boleh. Bedak, blush on, eyeliner, maskara, dia cepat hilangnya, boleh. Tapi kalau lama hilangnya, syubhat bahkan haram. Contoh, tanam benang, eyelash, extension, itu kan lama kembalinya seperti semula. Rebonding, smoothing, itu kan lama kembalinya seperti semula. Mewarnai rambut, nggak boleh, kan lama kembalinya seperti semula. Kecuali henna yang ada di Arab, dan itu dianjurkan malah, ya kan. Nah, misalnya lagi yang lama kembalinya seperti semula, behel, itu kan lama kembalinya seperti semula, kecuali ada alasan kesehatan. Alasan kesehatan ini uzur syar'i, ya. Oke. Demikian pengumuman dari aku. Selamat siang semuanya. Oke. Kurang ada kayak gitu ya, guys. Ustazah yang mana Mbak Mamis? Nggak pernah baca aku. Ustazah, kalau saya pasang gigi palsu nggak apa-apa, karena adalah alasannya kesehatan. Kalau alasannya kesehatan itu nggak jadi masalah ya, gigi palsu ya, alasannya adalah kesehatannya. Ustazah, oke, sebentar ya. Aku pengen pakai pakaian syar'i, tapi malu belum bisa ngaji. Al-Quran maksudnya, Mbak. Orang pakai pakaian syar'i itu bukan karena dia pinter ngaji, Mbak. Bukan karena dia ustazah, dia pakai jilbab menutup dada, bukan. Tapi adalah kewajiban kita semuanya. So, Mbak, walaupun Mbak belum pandai mengaji, belum pandai lagi baca Quran, ya, maka sangat dianjurkan kita tetap menutup aurat. Karena menutup aurat itu bukan karena kita itu alim, tapi karena itu memang kewajiban semua muslimah, ya. Oke, kalau ngaji di masjid boleh posting enggak ya? Kalau secara hukum nggak masalah diposting, tinggal nanti tergantung perkara niat. Kalau niatnya untuk memotivasi orang lain, ya, agar memotivasi orang lain agar mau melakukan yang sama, boleh. Tapi kalau niatnya validasi, ingin dipuji, ya, ingin dianggap mantap, ya, itu nggak boleh. Sama aja semua kayak gitu. Kayak aku ceramah ini, guys. Aku kan ceramah nih, ya. Apakah aku ceramah ini, membuka live ini adalah betul-betul karena Allah ingin merubah banyak orang, memberikan efek positif pada diri orang, gitu kan? Atau aku malah ingin validasi doang, biar aku dianggap pinter, biar aku dianggap keren, biar aku dianggap pinter. Nah, maka aku tidak dapatkan apa-apa. Dia tergantung semua, benar niatnya, benar amalnya, ya. Benar niatnya, benar amalnya. Oke. Ustazah, gimana udah telanjur sulam alis, yang lalu biar berlalu, ke depan kita perbaiki ya. Ustazah, oke, dirubah wajah nggak boleh. Dirubah wajah itu merubah takdir mubram. Kalau sholatnya ya sholat aja. Sulam alis permanen nggak boleh ya. Sulam alis permanen nggak boleh, itu syubhat ya. Kalau permanen udah nggak boleh, itu merubah takdir mubram ya, merubah takdir yang udah Allah ciptakan kepada kita ya.
Ustazah, oke, sebentar ya. Mau tanya, semingguan ini sholat subuh kesiangan terus biar anak nggak rewel, kesiangan terus karena anak rewel. Selagi masih ada waktu sholatnya masih bisa. Tapi kalau udah habis waktu sholatnya udah riskan ya Mbak. Merapikan alis boleh nggak? Tergantung. Kalau dia sekedar pakai pensil alis tentu boleh. Tapi kalau sekedar tapi kalau dia pakai sulam alis tanam benang itu nggak boleh. Benar niatnya, benar amalnya. Iya dong. Ya, contoh, aku mau umroh tapi dari hasil korupsi. Benar niatnya, salah caranya, tidak diterima. Aku mau umroh tapi dari ngutang riba ke bank. Benar niatnya, salah amalnya. Atau ada yang benar amalnya, salah niatnya. Benar dia puasa sunnah Senin dan Kamis, tapi niatnya untuk diet. Jadi amalnya nggak diterima juga. Jadi dalam beramal itu benar niatnya, benar amalnya. Oke. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke. Dicukur alis. Cukur alis, cabut alis, biar rapih doang nggak boleh. Nyak kali pun gaya kawan-kawan ini cukur alis pula biar rapi ya. Oke, jangan ya. Ustazah, bibir disulam merah itu nggak boleh ya. Lipstick aja yang boleh ya. Ustazah, bila sudah waktunya sholat, tidak mungkin nunggu azan dulu, nggak boleh. Sholat itu harus azan dulu. Kalau belum azan, maka tidak bisa sholat. Karena azan itu adalah syarat sahnya sholat ya. Cabut uban makruh. Jadi kalau teman-teman mau cabut uban, itu status hukumnya adalah makruh ya teman-teman ya. Jadi usahakan teman-teman tidak mencabut uban kecuali dalam keadaan benar-benar gatal ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Warna rambut yang tadi, kalau warna rambut itu tergantung. Jika dia warnanya hitam nggak boleh sama sekali. Tapi kalau dia warnanya merah tergantung apakah dia masuk ke dalam rambut atau berada di luar rambut. Kalau henna-henna untuk rambut semir hitam, untuk rambut yang kita beli di luar-luar sana di Mekah itu boleh. Tapi kalau kayak di salon yang dia itu menutupi batang rambut itu nggak boleh. Oke. Ustazah, oke ya. Kalau azannya telat, boleh kan Ustazah sholat duluan? Selagi udah ada waktu sholatnya masih bisa ya. Misalnya di tempat lain udah azan, di tempat kita nggak azan-azan, maka boleh ya. Ustazah, oke, sebentar ya teman-teman. Oke. Ustazah, oke, pengen umroh tapi merasa kurang ilmu agama, ya tinggal dipelajari aja. Semua ilmu kan bisa dipelajari ya. Ustazah, kalau saya sholat lupa rokaat kan harus nambah dan diganti dengan sujud sahwi, dan sujud sahwinya lupa, ya dihafal aja ya. Kalau henna warna hitam ndak boleh. Mewarnai rambut haram warna hitam walaupun dari henna ya. Ustazah, oke. Saya sholat duduk di kasur, boleh nggak? Kenapa sholat duduk di kasur? Sakit? Kalau sakit boleh. Ada dalil, shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan. Kalau nggak bisa ya duduk. Fa illam tastati fa ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati fa mustalqiyan. Kalau nggak bisa ya telentang. Oke. Ustazah, jika sholat jenazah cuman satu orang perempuan, semua laki-laki, apa boleh? Enggak bisa. La sholat al-fardi fi ma waro as-sof. Tidak ada sholat sendiri di belakang sof ya. Jadi usahakan kalau ada makmum laki-laki, ada makmum perempuan yang lain di sana. Oke. Ustazah, oke, kalau suami suka judi, apakah boleh kita menggugat cerai? Tergantung Mbak.
Jika kita tidak sanggup ridho, boleh bercerai. Takutnya karena dia judi, kita jadi nggak mau melayani, kita berdosa seumur hidup. Ya, ketika Mbak sudah tidak mau melayani, lalu Mbak berpisah, nggak masalah, tidak berdosa. Ustazah, oke. Sujud sawi lupa apa langsung salam? Bolehkah sholat apa perlu diulang atau dikodo? Selagi masih ada waktu sholatnya, boleh sholat. Selagi masih ada waktu sholatnya, boleh ya. Ustazah, oke. Apa artinya wal jannatu tajri wal jannatu dan surga tajri mengalir min tahtihal anhar, di bawahnya sungai dan seterusnya. Oke. Ustazah, kalau uang anak yatim buat usaha ibunya boleh atau tidak? Tergantung. Ya, tergantung. Jika anak yatim ini belum baligh, dia masih berada dalam pengawasan ibunya, boleh. Tapi kalau anak yatim ini sudah baligh, sudah dewasa, maka itu menjadi hak ibu sepenuhnya. Oke, gitu ya. Ustazah, apa artinya? Udah aku balas loh. Oke. Bolehkah pakai sampo penghilang uban? Nggak boleh. Perawatan sampo supaya ubannya nggak hilang bisa. Tapi kalau ubannya sudah nyata di depan mata secara fakta, meraba-raba, maka tak boleh dihitamkan lagi ya. Kan pakai jilbab juga kan? Nggak usah lah hitam-hitamkan ya. Oke. Nah, yang hitam-hitamkan rambut, merah-merahin rambut, sengat lebah. Oke, Ustazah, sholat taubat dan hajat apa boleh dilaksanakan setelah sholat duha? Boleh. Kalau merah nggak apa-apa, tapi bukan bigen-bigen yang ada di tempat kita sekarang. Merah bigen henna yang ada di Mekah dan Madinah, itu boleh ya. Ustazah, oke. Warnanya coklat, boleh pakai henna. Henna itu yang ada dijual-jual di Mekah. Itu pun dia cuma bisa menghitamkan rambut yang putih. Dia cuma menghitamkan rambut yang putih ya. Oke, Ustazah, oke. Kalau nggak dicat nggak pede sama suami Zah. Yang mana? Umroh haji pakai talangan bila bisa nggak Zah? Tergantung. Jika talangannya itu ada nuansa ribanya, ndak boleh. Ingat seperti yang aku bilang tadi, niat kita benar, cara kita juga harus benar. Tidak boleh niat kita benar, cara kita salah. Ya, jadi kalau kita mau melakukan yang namanya ibadah, niat kita benar, cara kita juga harus benar. Ustazah, oke, sebentar ya. Sebentar ya. Bolehkah kita membatalkan sholat? Dalam hal apa Mbak membatalkan sholat Mbak? Tergantung Mbak, dalam hal apa Mbak ingin membatalkannya. Oke. Ustazah, kalau mau tidur terus kentut, apa harus wudhu lagi? Oke. Jadi kentut, kita mau tidur, wudhu, kentut, kita harus wudhu lagi nggak? Kayak gitu. Bahwa tidak harus Mbak. Jadi begini, berwudhu sebelum tidur bukan untuk menjaga wudhu 24 jam. Berwudhu sebelum tidur itu tujuannya adalah untuk melakukan sunnahnya aja. Sunnah wudhu sebelum tidur, titik, itu aja. Kalau bersentuhan dengan suami, sebagian bilang batal. Nggak usah bersentuhan dengan suami, Mbak tidur aja itu udah batal banget kok ya. Mbak tidur aja itu udah batal. Assalamualaikum Maaf ya teman-teman ya. warahmatullahi Buka TikTok langsung muka aku yang nampak. Ustazah, oke. Teman-teman yang baru mampir boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita ngobrol santai di akun ini ya. Ustazah, kalau sholat isya di masjid, sunnahnya di rumah, ndak masalah ya. Kalau rumahnya dekat dari masjid ya. Ustazah, oke, ya Mbak Nilam ya. Gimana jika mau rawatib dan zuhur di masjid? Oke, di masjid, kantor tidak ikut sholat berjamaah dan hanya sholat sendiri di hari biasa dan Jumat untuk perempuan. Oke, perhatikan bahwa ketika posisi kita di masjid, kita kan pengen tuh sholat qobliyah, iya kan? Nah, antara azan dan iqomah, apa Mbak Rabuna, kita pengen tuh sholat qobliyah.
Rupa-rupanya baru 1 rakaat orang udah iqomah. Baru 1 rakaat orang sudah iqomah ya. Nah itu gimana kita lanjutkan sholat lalu kemudian sholat. Sampaikan kepada teman-teman semua, ada dalil idza jaa ajaluhum la ya Mbak Semar, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika datang ajal maka tidak akan dimundurkan, tidak akan dimajukan. Jadi jadwal mati kita itu Allah yang tentukan. Kayak gimana cara matinya kita yang usahakan. Jadi apakah setiap orang bundir dia mati? Enggak kan? Berarti bukan jadwalnya. Tapi ketika ada dia bundir dan dia mati, kebetulan itu jadwal matinya. Apakah matinya diminta pertanggungjawaban? Enggak. Tetapi bundirnya itu akan berdosa. Nah itulah maksudnya ya. Nah itu maksudnya. Bundirnya itu berdosa. Nah jadi bundirnya itu cara matinya tidak takdir, tapi matinya itu takdir. Tapi kalau sama dengan dia di BUNUH gitu ya, aku nggak boleh ngomong nanti pelanggaran. Jadi kalau orang itu di BUNUH itu udah ajalnya. Cuman bundir itu apa? Aku nggak boleh ngomong bundir di live guys ya. Aku nggak boleh ngomong bundir di live. Coba bantu catat kalau ada yang tahu apa itu bundir. Jadi matinya itu dari Allah, tapi aktivitas matinya karena bundir itu dia akan berdosa. Sama dengan orang yang di BUNUH kayak gitu kan. Nah itu matinya itu adalah bagian dari sikap manusia, tapi matinya tidak diminta pertanggungjawaban. Sebabnya aja yang diminta pertanggungjawaban ya. Bundir udah tahu ya, tidak boleh pula aku ngomong bundir itu dengan bahasa yang sangat gamblang di live ya. Oke, gitu ya. Oke, kalau sholat setengah jam sebelum azan subuh apa bisa? Tahajud setengah jam sebelum azan subuh ya bisa. Oke, bisa banget ya. Ini ada yang bisa catat apa itu bundir? Tapi kayaknya nggak bisa ya difilter ya kata-kata itu ya. Saja apa saya dosa kalau dia bin anak, kalau dia nggak mau, kalau dia wah ini jilbabku nggak bisa baca komen kita ya guys. Wah aku merasakan nih apa yang teman-teman rasakan, nggak bisa baca komen aku kalau lihat ke bawah. Oke ya, coba aku usahakan bertahan sampai akhir. Kalau sedekah subuh dikasihkan ke anak sendiri yang mondok boleh ya. Oke, Mbak Ani yang mana Mbak Ani? Ustazah sesudah sholat pengen zikir tapi malah buang angin. Zikir kemudian doa tidak wajib wudhu ya. Kalau mau wudhu alhamdulillah, kalau nggak wudhu nggak apa-apa ya. Ustazah, oke sebentar ya. Siap Pak Hasan, thank you ya. Ustazah kalau mau sholat taubat duha dulu atau taubat dulu? Bebas aja nggak masalah ya. Oke, mau sholat taubat dulu nggak masalah, mau sholat duha dulu nggak masalah ya. Zah mic-nya kurang. Iya sih, tapi di ruangan ini aja sih mic aku kurang. Kalau aku closing tadi di mobil aman aja ya teman-teman ya. Itulah yang nggak tahu nih kenapa nih ya. Ustazah kalau akikah dagingnya buat haul boleh nggak jadi masalah ya. Ustazah kalau mau tahajud apakah harus witir dulu? Enggak. Witir dengan tahajud itu dua jenis sholat yang berbeda. Witir tak harus tahajud dan tahajud enggak harus witir ya. Oke, iya Pak Didi, inilah nih di sini aja kayak gitu Pak. Mungkin handphonenya nanti aku ganti sama handphone lainnya ya. Ustazah, apa istri wajib bayar hutang suami yang telah meninggal? Enggak. Jadi kalau istri membayarkan hutang suami, dia berarti menyelesaikan atau membantu suaminya agar tidak berdosa. Tapi seandainya istrinya tidak membayar, maka dosa dikembalikan kepada almarhum ya. Oke, Ustazah, ibu saya mendaftar haji dan sekarang usianya 73 tahun. Tapi ada kesulitan untuk berjalan. Mungkin ada solusi lain untuk haji di bulan Ramadan. Umroh di bulan Ramadan, pahalanya sama dengan 1 kali haji. Boleh dicabut, pindahkan ke umroh di bulan Ramadan. Karena umroh di bulan Ramadan, pahalanya 1 kali haji ya. Dosakah jika menunda mandi wajib sehabis hubungan? Menundanya hanya boleh pada batas waktu sholat aja.
Oke, apa hukumnya suami tidak memberi nafkah lahir batin selama 6 bulan berturut-turut? Ketika istrinya nggak ridha, maka suaminya berdosa. Hukumnya berdosa, kecuali kalau istrinya ridha. Kalau tahajud tapi nggak witir, dibolehin nggak? Boleh. Tapi sayang mbak, witir itu hukumnya sunnah muakkad. Ya, nah jadi kalau bisa witir kerjakan. Ya, walaupun cuman 1 rakaat. Ustazah, boleh nggak ngewarnai rambut? Nggak boleh, kecuali pakai henna yang ada di Mekah, yang merah-merah, yang bisa memerahkan rambut putih. Tapi kalau bigen-bigen salon itu nggak bisa. Pelan-pelan Zah, oke, aku pelan-pelan. Kalau sering mimpi dengan orang yang sudah meninggal, kenapa? Nggak ada apa-apa, cukup doakan saja dia. Ustazah, sholat taubat dikerjakan 1 hari berkali-kali, boleh nggak? Boleh. Maksimal 12 rakaat. Ustazah, cara bertaubat dari dosa riba. Slow motion guys, gigi 1, gigi 4 ya. Oke, pelan-pelan ya. Oke, maafin ya. Nah, ini bagi yang baru mampir memang agak sulit ya memahami apa yang aku sampaikan ya, karena terlalu cepat ya speednya ya. Coba kita tambah speed lagi sedikit ya. Ya Mbak Milkis, ya siap Mbak Rosa. Aku tadi ngomong apa ya, lupa aku guys. Apa tadi? Oke, lupa. Wallah. Oke ya, kita lanjut ya. Ustazah, kalau istri meninggalkan rumah, apa istri berdosa? Jangan. Perempuan dengerin aku, jangan gaya-gaya ninggalin rumah. Pertama kita ambil dari sisi kemanusiaan. Nanti kalau dia nggak jemput, malu kita kalau kita pulang sendiri. Nanti dia akan meremehkan, ntar pulang juga. Itu dari segi kemanusiaan, dari segi humanistik. Yang kedua, kalau seandainya kita keluar rumah, maka kita akan dikira nusyuz, istri yang melawan, dan tidak ada hukum agama dan hukum adat dan tradisi yang membenarkan itu. Kita pasti salah kalau kita keluar rumah. Kemudian yang ketiga adalah, tapi kalau suaminya yang keluar masih aman ya, masih aman. Yang penting tidak mengucapkan kalimat talak. Jadi nggak usah keluar rumah ya, nggak usah, biarin aja. Kalau dia lagi ngilangin emosi, dia yang keluar, udah ridho aja dulu, ya kan? Ustazah, oh iya, cara bertaubat dari dosa riba bang. Yang pertama, berjanji tidak mengulang lagi. Yang kedua, menyesali yang terjadi. Yang ketiga, segera lunaskan hutangnya. Ya, lunaskan hutangnya. Kalau ada aset yang lain, jual aset yang lain untuk membayar hutang ribanya. Kemudian yang kedua, kalau nggak ada aset, usahakan kerja lebih banyak, keluarkan lebih sedikit, sisanya ditabung untuk ngebom hutang ribanya. Tapi kalau nggak bisa juga, minimal jangan telat membayarnya. Segera kerja lebih rajin, keluarkan lebih sedikit, selisihnya ditabung untuk melunaskan hutang ribanya. Ya, riba itu memang dosa yang berat teman-teman. Bahkan dalam dalil dikatakan bahwa dosa riba yang paling ringan adalah seperti menzinahi ibu kandung sendiri. Semoga teman-teman yang lagi terjebak riba, Allah mudahkan keluar, Allah lunaskan, Allah mudahkan proses hijrahnya ya. Ustazah, doa pelembut hati 5 orang laki-laki. Oh enggak ya. Jadi kalau doa pelembut hati 5 orang nggak usah harus satu-satu ya. Qalbahum, Allahumma layyin li qulubahum, boleh, qalbahum juga boleh ya. Oke, amin ya, amin ya. Ustazah, oke, Pak Mukhlis nggak kekejar Pak Mukhlis. Nanti sedikit yang terjawab Pak Mukhlis ya. Ustazah, oke. Ustazah, pinjam uang di bank, semua peminjaman uang di bank itu riba. Pertama, karena di dalam angsuran ada bunga. Kedua, kalau telat ada denda. Yang ketiga adalah kalau nggak sanggup bayar, maka agunan kita dia akan tarik. Dan yang kita udah bayarkan dia tidak kembalikan. Sebenarnya hutang piutang itu boleh mbak. Hutang itu enggak apa-apa, hutang itu boleh, tapi jangan ada unsur riba. Karena konsep dari hutang meringankan beban. Lah kalau dalam hutang ada denda
dalam hutang ada bunga, dalam hutang kalau nggak sanggup bayar kita ditarik mobilnya, ditarik motornya, yang udah dikembalikan tidak, yang udah diberikan tidak dia kembalikan, maka dia menjadi ghoror ya, darurat, dia menjadi memberatkan, ini zalim, itu makanya riba nggak boleh. Hai Mbak Tati, dimaafin ya kalau nggak terbaca ya teman-teman. Bolehkah mandi junub wudhunya belakangan? Ini oke, nggak ada masalah. Ratibul haddad itu sholawat, zikir, baca aja seperti biasa. Oke, gitu ya. Oke, doa minta jalan keluar dari kesulitan yang paling gampang, Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah mudahkan, jangan persulit. Allahumma Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah mudahkan, jangan sulitkan. Allahumma yassir wa la tu'assir. Kalau imam baca Al-Fatihahnya makhrajnya salah-salah boleh, bentar ya. Oke, jadi ini doanya ya. Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah mudahkan, jangan persulit. Sebentar ya. Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah mudahkan, jangan persulit. Nah, yuk kita lanjut ya. Ada pertanyaan, seandainya imam baca Al-Fatihahnya, makhrijul hurufnya nggak benar, tajwidnya nggak benar, itu gimana? Jadi gini, ada dua gaya baca Al-Fatihah dalam sholat ya. Yang pertama dengan wasol, satu napas. Pokoknya dia satu napas, cepet bacanya. Nah imam gitu ya, kalau dia melakukan ini selagi tepat makharijul hurufnya, selagi tepat panjang pendeknya, enggak apa-apa. Nah tapi ada lebih baik pakai wakaf ya, berhenti gitu kan. Nah berhenti dia gitu kan. Nah tetapi kalau seandainya dia baca Quran, baca Al-Fatihahnya itu nggak jelas panjang pendeknya, nggak jelas wakafnya, nggak jelas matnya, itu jangan ikut dia. Karena menurut Imam Nawawi, menghilangkan satu mat saja, mat itu panjang pendek dalam Al-Fatihah seperti menghilangkan satu huruf dalam Al-Quran ya. Oke. Ustazah, bacaan sholat nggak lengkap, contoh bacaan ruku, sujud, iktidal, sholatnya sah nggak? Sah ya. Nah tapi lengkaplah kan, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, 1 kali 3 kali boleh. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, 1 kali 3 kali boleh. Ustazah, oke, nanti Mbak Reti itu akasia ya Mbak Reti ya. Ustazah, menghadapi orang yang berubah sikap kepada saya karena tidak diberi sedekah subuh, karena saya berikan kepada orang lain, abaikan aja Mbak, abaikan. Nanti ada rezeki tinggal kasih aja dia. Tidak perlu penjelasan apa-apa, saya nggak ngasih kamu karena begini begono begitu, ndak usah Mbak, ndak usah. Ya abaikan aja, tetap jalin hubungan yang baik dengan dia. Nanti kalau kita mau kasih pada masanya ya kita kasih. Ustazah, kalau kita sholawatan bersama di lapangan, boleh nggak melambaikan tangan? Nggak, sambil melambaikan tangan nggak ada masalah. Ustazah, oke, kalau pertanyaannya apa Pak Iwan? Pertanyaannya apa terkait itu? Ustazah, gimana cara ngafal Quran biar cepat hafal? Nggak ada. Ngafal Quran itu tidak boleh terlalu cepat-cepat, santai aja. Hafal habis subuh, ngulang habis maghrib. Hafal habis subuh, ngulang habis maghrib. Tidak perlu juga terburu-buru dalam menghafal, dalam belajar, pelan-pelan aja. Yang penting ada perkembangan dari hari kemarin ya. Ustazah, kalau diabetes nanti madu jam 9-an ya, diabetes akasia ya. Nanti ya teman-teman setelah tanya jawab ya. Ustazah, kalau deposito di bank syariah apakah riba? Idealnya tidak. Tapi kalau hutang itu aku tidak nganjurkan. Ustazah, istri diusir karena nekat kerja, suami nggak nafkahin, terus suami panjang juga ya. Tunggu dulu, Ustazah, lewat dia Mbak, bentar ya Mbak ya. Oke, Ustazah baca Al-Quran nada tinggi di dalam rumah boleh, nggak masalah. It's okay, nggak ada masalah ya. Ustazah,
Justru baca Al-Quran itu bersuara supaya bisa tepat makharijul hurufnya, yang mana ha, yang mana kho, yang mana za, yang mana za gitu. Udah biasanya tiap habis isya selalu baca doa khusus anak 41 kali. Nggak apa-apa, doa lagi haid gak masalah ya. Doa lagi haid gak masalah ya teman-teman ya. Oke, lagi haid gak masalah ya. Oke. Ustazah, kalau mendoakan anak umur 10 tahun gimana doanya? Mendoakan anak umur 10 tahun doa apa? Doa anak soleh. Robbi habli minas salihin. Robbi habli minas salihin ya. Ustazah, apabila negara berhutang kepada rakyat tak sanggup bayar, apakah berdosa? Yang berdosa siapa? Personalnya yang berdosa, Pak. Seperti misalnya negaranya bangkrut ya, kayak SBSN itu kan surat berharga negara yang rakyat menghutangkan kepada negara. Personalnya Pak, pengambil kebijakan hukumnya Pak, kalau negara bangkrut ya, tapi negara nggak sanggup bayar hutang kepada rakyat kalau uangnya rupiah, kecil kemungkinan, kecuali dia hutang keluar dalam bentuk dolar. Ustazah, mau sholat duha 4 rakaat 22 tapi bacaannya sholat duha 4 rakaat 22 tapi bacaan surat pendeknya yang sama, boleh, nggak masalah. Teman-teman baca ayat pendek itu setiap rakaat kul nggak masalah, itu aja nggak jadi masalah kok ya. Doa memulai usaha, tinggal buka kedai bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Kalau mau buka usaha harus ditakar tentang profit dan resikonya. Kira-kira sanggup nggak kita tahan dengan resiko usaha itu? Karena usaha itu akan dianggap bertahan kalau sudah 5 tahun. 1 tahun pertama mungkin belum balik modal, harus sabar. 1 tahun kedua mungkin ada ujian karena perubahan ekonomi, sabar, konsisten, insya Allah profit taking. Ustazah, oke, dosa nggak kalau kita menolak ajalan suami tinggal bareng orang tuanya? Tentu tidak ya, tentu tidak, karena nggak ada kewajiban untuk tinggal bareng mertua. Yang penting dinegosiasi aja dengan bahasa yang santun ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Zikir insya Allah bisa meyakinkan kita agar sesuatu yang kita raih bisa tercapai. Zikir yang paling mudah yang tadi, bukan zikir, doa ya, doa aja ya. Oke. Nah, doa aja, apa itu Allahumma yassir wala tu'asir. Apakah boleh melaksanakan sholat mati lampu? Nggak apa-apa Pak, yang penting buka matanya, buka bibirnya Pak. Karena kalau sholat itu tutup mata, tutup bibir, itu makruh dalam fikih sunnahnya Said Sabiq. Jadi sholat itu buka matanya, buka bibirnya. Sampai kapan? Sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Ustazah, kalau hutang bank syariah riba nggak? Majelis ulama sudah menetapkan tidak ada masalah, tapi aku tetap tidak menganjurkan karena antara pokok dan ujrohnya itu tetap ada ya. Ustazah, gadai rumah tapi rumahnya disewa sama yang punya rumahnya, apakah halal? Tergantung negosiasinya. Idealnya kalau menggadai maka pihak yang digadaikan tidak boleh mengambil seutuhnya ya. Ustazah, kalau kita kirim doa kedua orang tua nggak disebut bintinya, ndak apa-apa. Rasulullah saja mendoakan anaknya banati, abnai, gitu-gitu aja ya. Oke, gitu ya. Oke, sebentar ya. Suami selingkuh berulang-ulang gimana? Oke. Aku pelan-pelan ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Mbak Lia ya. Oke, sebentar ya. Umroh berkali-kali boleh, nggak masalah. Umroh berkali-kali nggak masalah. Jika suami selingkuh berkali-kali itu gimana? Jadi prinsipnya gini, rumusnya. Nanti jawabannya Mbak tentukan sendiri. Rumah tangga itu intinya adalah bagaimana mendatangkan kepada surga. Karena tujuan rumah tangga itu dibangun adalah mengharapkan ridho Allah, mengharapkan surga, supaya kita tidak berdosa, maka berumah tangga, ya, seperti itu. Tapi ketika rumah tangga ini sudah tidak bisa lagi mendatangkan kepada pahala, isinya dosa semua, suaminya selingkuh,
Istrinya nggak mau melayani. Dosa nih dua-duanya. Suaminya berdusta, istrinya dusta juga. Suaminya menghina, istrinya memaki. Suaminya mukul, istrinya balik mukul. Ya, suaminya selingkuh, istrinya selingkuh. Suaminya tidak menafkahi, dosa terus. Istrinya tidak melayani, dosa terus. Terjadi terus dosa aja semua isinya. Maka tidak ada paksaan dalam agama Islam untuk mempertahankan dosa itu. Boleh diakhiri, tapi bukan rekomendasi dari aku ya. Ini boleh diakhiri ya, tetapi kalau seandainya suaminya selingkuh, istrinya masih bisa memaafkan, tetap melayani, dia bertaubat dan seterusnya, bisa dijadikan ajang dengan kesabaran untuk kembali kepada jalan yang benar, boleh dilanjutkan. Jadi semua pilihan teman-teman, coba dipikir, rumah tangga ini mendatangkan ibadah buatku, mendatangkan surga untukku, atau justru aku jadi masuk neraka nih dengan rumah tangga ini. Itu aja intinya. Ingat, tujuannya adalah kepada surga. Cara berpikir syariat seperti itu. Jadi nggak bisa cara berpikir perasaan, pakai akal, nggak bisa. Coba dicek aja, kira-kira ini bisa nggak mendatangkan kebaikan buat aku. Atau dengan rumah tangga ini aku jadi bohong terus, jadi ngelawan terus, jadi menghina terus, ya, jadi menyakiti lagi orang, ya, jadi itu ya. Nah, teman-teman yang paling tahu apa keputusan yang tepat ya. Ustazah, hukumnya menafkahi keluarganya dengan cara tidak baik. Apa contohnya tidak baiknya gimana? Uang haram atau gimana? Ustazah, sebentar ya. Oke. Kalau ngirim doa buat saudara pakai bin dan binnya enggak perlu pakai bin. Tapi mereka itu selalu sombong walaupun berumroh berkali-kali. Antara kesombongan dengan umroh itu dua bab yang berbeda, Mbak. Bahwa al-aslu fil af'al muqayyid bihukmi syar'i, Mbak, ya. Bahwa setiap perbuatan kita itu terikat dengan hukum Allah, Mbak. Saya coba jelaskan satu persatu, Mbak. Jadi begini, Mbak, bahwa kita itu diikat dengan perbuatan kita. Umrohnya dapat pahala, sombongnya berdosa, ya. Nah, hajinya dapat pahala, gosipnya berdosa. Tinggal dihitung pahala kita, mana banyak pahala, mana banyak kebaikannya. Tapi aku cuma berpesan untuk kita semua dan diri aku juga, kalau bisa kita tidak usah terlalu banyak menilai orang. Mau dia umroh berkali-kali dia sombong, mau dia beli rumah berkali-kali dia sombong. Bukan kapasitas kita menghakimi, karena innallah ahkamul hakimin. Allah adalah hakim yang paling adil. Kalau memang dia sombong, udah diingatkan pelan-pelan, kalau enggak abaikan. Jadi tidak usah terlalu menghakimi, oh itu sombong, oh itu sok baik, oh itu sok cantik, oh itu pemalas, oh itu miskin, oh itu kaya, oh itu cinta dunia, oh itu aja. Nggak usah nunjuk-nunjuk orang supaya hati kita jauh lebih baik, ya. Bahkan ada orang yang maksiat, dosa sekalipun, dia masih ada kesempatan untuk menjadi orang yang paling taat. Orang yang nggak ngerti apa-apapun bisa jadi suatu ketika menjadi orang yang paling taat. Jadi ketika kita berhenti menghakimi orang lain, hati kita jauh lebih bersih dan kita jadi lebih fokus, ya. Kayak gitu ya. Jadi tidak bisa seperti itu. Oke, gitu ya. Seperti aku tanya jawab seperti ini, aku tidak pernah menghakimi teman-teman semua. Oh, pertanyaannya ini terus. Ini aja kok nggak tahu sih. Dulu kok nggak sekolah sih. Itu kan pelajaran SD. Nggak pernah ada pikiran seperti itu. Nggak ada. Ya, teman-teman bertanya, aku menjawab saja. Tidak boleh menghakimi, karena bisa jadi teman-teman nanti suatu ketika teman-teman lebih baik dibanding aku, gitu loh maksudnya, ya. Jadi kita jawab aja, kita bergaul aja, jadi tidak boleh menghakimi orang, gitu ya. Ustazah, oke, bolehkah mengaji saat haid di handphone, ya? Ustazah, oke, sebentar ya. Membaca bismillah dan sholawat untuk anak-anak biar soleh, sehat, sukses dunia akhirat. Boleh, nggak masalah. Ya Allah, saya baca sholawat. Dengan sholawat ini anak saya jadi anak soleh, kayak gitu bisa, nggak ada masalah ya. Ustazah, sebentar ya. Oke, Ustazah, child free itu apa? Bebas anak. Oh, nggak punya anak. Coba kalau dengan sengaja diputuskan secara misalnya maaf kayak steril gitu, nggak boleh dalam agama Islam. Tapi kalau dijarakkan
dengan KB atau secara alami tidak pengen, secara alami nggak masalah, tapi sengaja diputus dengan steril dengan alasan yang tidak alasan kesehatan, nggak boleh. Oke, Ustazah, aku udah paham sejak belajar sama Ustazah, nggak pernah lagi ngurusin orang. Ya, kita cuma mengingatkan saja. Nah, ya, memang dalam Islam ini kita ada perintah sih untuk mengingatkan, idza ra'al munkar falyughayyir. Kalau melihat kemungkaran, ubah kemungkaran itu. Agama Islam nggak pernah sih nyuruh ngurus diri sendiri gitu kan. Makanya ada dalil, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tak beriman kalian sampai kalian mencintai saudara kalian seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Ada dalil-dalil peduli kepada sesama, tapi bukan menghakimi sesama. Nah, ini sangat berbeda. Oke, Ustazah, kata orang percuma sholat wajib sunnah rajin tapi kadang melawan suami. Mayyamal miskola dzarratin khairayyarah, mayyamal miskola dzarratin syarrayyarah, ya. Jadi tidak ada ibadah yang percuma, tidak ada sholat yang percuma, tidak ada majelis taklim yang percuma, tidak ada belajar yang percuma. Ketika dia masih sholat tapi dia masih melawan, ya kan? Nah, itu sholatnya tidak percuma, sholatnya tetap diterima sambil dia pelan-pelan membenahi dirinya. Oke, Ustazah, sejak menjelaskan tentang gibah, saya jadi mikir dijauhkan dari teman yang suka gibah itu rezeki. Benar ya, ndak apa-apa dijauhi orang-orang untuk kemudian kita jauh lebih baik ya. Oke, iya Mbak Penguin ya. Ustazah, ada seorang istri mau ngelainin suami, seorang istri mau ngelani, apa ini Mbak maksudnya Mbak? Oh, oke. Kurang paham Mbak, ngelani itu ya? Bahasa apa itu ya? Coba teman-teman ngetiknya pelan-pelan aja ya. Oke, Ustazah, cara mencarinya dengan cara tidak baik. Apakah yang dinafkahi ini menjadi ikut dosa dengan caranya? Dosa kalau dia tidak mengingatkan. Yang penting dia mengingatkan. Kalau dia udah mengingatkan, dia bebas dari dosa, iya kan? Nah, oke, kayak gitu ya. Ustazah, selalu buat anak 41 kali ngirim Al-Fatihah, nggak masalah ya. Ustazah, sebentar. Cepetan. Ustazah, saya haji dan umroh waktu kerja di Mekah dan tidak pernah pergi ke Madinah. Nggak apa-apa, insya Allah next time ya. Ustazah, kalau kurban tapi pakai duit riba nggak boleh. Karena niat kita benar, cara kita juga harus benar Mbak. Jadi niat kita benar nih untuk kurban, tapi cara kita adalah niat kita benar nih untuk kurban gitu ya, tapi dengan riba. Niat kita benar nih ngasih makan anak yatim, tapi dari nyuri. Niat kita benar nih pergi umroh, tapi dari pinjam uang bank riba. Itu nggak boleh. Jadi dalam ibadah, niat benar, cara benar. Niat aku nih benar nih untuk berdakwah, ya, tapi aku malah nyakitin teman-teman semuanya. Aku malah kasar kalau bicara saat live. Niatku benar, cara aku salah. Jadi dalam beramal itu niatnya benar, caranya juga harus benar. Seperti itu. Aku nggak berani ikut senam sejak lihat Ustazah. Banyak kali ya yang takut ya. Masya Allah, nggak apa-apa. Biarlah aku yang jadi sandranya, yang teman-teman tidak melakukannya. Senam di hadapan laki-laki, goyang-goyang, jangan ya. Banyak tadi kemarin aku pergi kajian, Ustazah, setiap mau gosip ingat muka Ustazah, nggak jadi gosip. Wah, kayaknya mukaku kayak mungkar nangkir guys, catat amal baik buruk ya kan. Ustazah, oke, sebentar ya. Berjualan baju mini itu apakah berdosa? Boleh aku jawab. Teman-teman boleh share tautan, tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Nah, aku jawab baju mini ya. Ya kayak gitulah. Aku mau melawan suami Ustazah. Terus suami aku bilang Ustazah Nela nanti. Padahal gak mungkin dia bakal bilang ke Ustazah. Takut aku jadinya. Kayak malaikat mungkar nangkir kurasa guys. Jual baju mini. Jadi gini, jual beli yang haram itu adalah jual beli yang khusus untuk bermaksiat. Untuk maksiat. Contoh, aku punya kebun anggur, tapi aku jual ke cukong untuk buat minuman keras, haram. Aku jual ayam,
Tapi ayam itu khusus untuk diadu, haram. Tapi kalau aku jual ayam, terus nanti ayam tuh dibeli oleh orang, ada yang diadunya, ada yang dibunuhnya, ada yang dimakannya, itu nggak jadi urusan aku, karena aku jualnya secara umum. Aku punya hotel misalnya, ternyata di dalam hotel itu ada yang berzina, ada yang acara agama, ada yang pesta, ada yang dalam kamar itu dia berdosa. Itu bukan urusan aku jualnya umum. Sama dengan baju mini, jual tank top, itu umum. Ada yang beli untuk di rumahnya, ada yang beli untuk suaminya, ada yang beli untuk gaya-gaya di luar rumah, ada yang beli untuk dia jalan-jalan ke luar negeri pakai tank top, ada yang untuk mengumpar aurat. Itu urusan mereka. Tapi secara spesifik aku tuh jualnya umum, boleh nggak masalah. Jual tank top nggak ada masalah ya, karena umum. Tetapi aku jual tank top nih khusus untuk dijual untuk kepada pekerja perempuan bayaran. Nah itu dia menjadi haram karena khusus untuk itu. Semoga paham ya. Oke. Ustazah, oke. Astagfirullahaladzim. Betul sejak dengar tausiah Ustazah nggak pernah pakai celana. Siap. Oke, everything is okay sih, lakukan apapun ya, asal tidak melanggar syariat kan. Nah, aman ya. Takut ya. Betul-betul guys, kayak malaikat mungkar nangkir aku kayaknya guys ya. Malaikat mencatat amal baik buruk. Ya, Ustazah, sebentar ya. Kalau jual baju bekas nggak masalah. Jual baju bekas nggak masalah ya. Ustazah, gimana cara jaga wudhu sementara guru madrasah harus salaman sama muridnya? Ya, pandai-pandai aja sih Mbak. Kalau udah salaman ya udah Mbak ambil wudhu lagi ya. Ustazah, kalau kayak malaikat Malik ya, saya steril sekarang, gimana ya Zah? Saya nggak tahu kalau itu dosa. Yang lalu biar berlalu, ke depan kita perbaiki. Karena begini ya Mbak, diangkat pena bagi orang yang tak tahu sampai dia tahu. Dalam kondisi steril itu hanya boleh kalau dia bermasalah terhadap kesehatan dan nyawa, itu boleh. Ibu harus steril, kalau nggak steril nanti ibu nyawanya terancam, anaknya terancam, cacat, dan itu hasil observasi dokter berdasarkan fakta empiris, fakta yang jelas, itu boleh. Tapi kalau pengen steril doang itu memang tidak boleh. Ustazah, cara sholat witir 3 rakaat sengaja aku Ustazah steril karena anjuran dari dokter, ya boleh. Steril kalau anjuran dokter boleh, seperti yang tadi aku jelaskan. Ya, kalau dokter bilang kalau udah 3 kali ibu 3-3-nya udah operasi, yang keempat udah susah ini, Mbak, enggak apa-apa, ya kan. Nah, kalau anjuran dokter enggak masalah, malah harus, karena kan kita harus hifdzun nafs, kita menjaga diri kita, ya kan. Jangan sampai mendatangkan kematian bagi diri kita di luar qadarullah, kayak gitu kan. Sebentar. Apakah owner hotel berdosa kalau ada orang berzina di dalam? Enggak, karena si owner itu membuatnya secara umum. Ya, dia secara umum aja dia buat ini penginapan. Ada yang nginap untuk keluarga, ada yang dibuatnya pengajian, ada yang berzina. Owner tidak bertanggung jawab karena itu umum, kecuali dia buat ini aku buat khusus untuk pasangan muda-mudi, baru dia mutlak berdosa karena tujuannya keharaman. Semoga paham sih, gampang ya teman-teman ya. Semoga paham ya, kalau tujuannya itu memang dia set by set ya. Kerja di hotel nggak masalah. Yang nggak boleh itu kerja di tempat maksiat. Nah, hotel kan secara umum bukan tempat maksiat, cuman persoalan kalau ada orang yang memakainya untuk maksiat, itu kan bukan wilayah kita gitu ya. Ustazah, cara sholat witir 3 rakaat 1 kali salam boleh. Sengaja aku sholat sunat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Jadi nggak pakai tahiyat awal. Witir 1 rakaat boleh Pak, nggak masalah Pak ya. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. 1 rakaat boleh, cukup kok Pak ya. Ustazah,
Oke, kalau kerja di bank itu gimana hukumnya? Itu terpecah pendapat. Jika dia di bagian kredit, debt kolektor, analisis kredit, marketing kredit, itu mutlak haram. Karena dia membantu orang untuk melakukan riba. Sementara ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kita hanya boleh bertolong-menolong dalam kebaikan, tidak boleh bertolong-menolong dalam keburukan. Oke, gitu ya. Ustazah, oke, sama-sama ya. Suami. Wah, gimana ceritanya? Suami talak istri lewat wawa 5 kali. Kalau dia dengan sadar menalaknya itu udah jatuh talak, ya Mbak. Udah jatuh talak, ya, udah jatuh talak. Kalau dia dalam keadaan tahu, kalau dia udah 5 kali dalam keadaan tidak tahu, aman ya. Ustazah, oke. Nggak boleh Mbak Mama Buwui kerja di kantor pinjol, jelas nggak boleh karena pinjol itu riba. Udah khusus itu lah, khusus untuk riba ya. Makanya siapa yang bekerja di situ meramaikan itu, memudahkan jalannya proses pinjol itu, semua berdosa ya. Sekali lagi, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kita hanya boleh tolong menolong dalam kebaikan. Oke. Ustazah, iya, perlu ijab kabul ulang nggak Zah? Talak berapa? Talak berapa? Oke, sebentar ya. Ustazah, saya tidak mau pakai celana sejak dengar Ustazah. Mantap. Kita bisa bergaya, kita tetap bisa good looking, kita tetap bisa beli baju yang bagus tanpa harus pergi ke celana. Oke? Nah, karena ceramahku tentang celana udah mentok ya guys. Artinya bisa, kita bisa. Mau kita naik gunung, mau kita olahraga, semua bisa. Ya, jempol 2, pakai kaki 4. Ustazah, oke. Dangdut enak jadi mikir padahal suka naik panggung. Udah. Kan udah kan kemarin jungkil balik di panggung, yang lalu biar berlalu. Ke depan kita perbaiki ya. Oke, terlalu banyak masa lalu yang tersingkirkan kayaknya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Termasuk terlalu banyak masa lalu yang terlewatkan. Oke, gitu ya. Dulu kan udah kaki ke bawah, kaki ke atas, joget-joget. Sekarang udah enggak ya. Oke. Ustazah, torikot itu metode. Dia termasuk seperti metode dakwah, torikot. Ada torikot Qadiriyah Naqsabandiyah, ada torikot Qadiriyah doang. Itu sulit untuk dijelaskan karena tidak makanan yang sederhana ilmunya ya. Ustazah, oke. Saya pinjam uang, saya bilang nanti dia bayar, tapi dia bilang udah kelewatan guys ya, udah kelewatan dah. Ustazah, jawabannya perlu ijab kabul nggak? Tergantung. Kalau masa iddahnya 3 bulan udah habis baru rujuk, harus ijab kabul ya. Ustazah, oke. Saya pinjam uang, saya bilang nanti saya bayar, tapi dia bilang uangnya simpan aja. Perjelas hukumnya. Oke, ini buat aku atau numpang simpan kayak gitu. Perjelas hukumnya. Takutnya kita meninggal kita nggak bayar ke dia. Ustazah, rapikan alis gimana? Kalau merapikan alis dalam bentuk sisir, halis atau dalam bentuk pensil nggak masalah. Ya, tapi kalau dalam bentuk cukur nggak boleh. Oke. Ustazah, oke, memanjangkan kuku nggak usah, makruh. Ustazah, bolehkah berjualan dengan modal hutang? Kalau riba jangan ya. Usaha bisa dimulai dari uang yang sedikit kok. Ustazah, oke, betul Mbak Esteh Solo. Masya Allah, ada Esteh pula malam-malam guys ya. Ustazah, oke, kalau menunda sholat karena mendengarkan ceramah agama, apa itu lalai? Tidak ya. Misalnya kita di masjid, ustadznya masih ceramah, azan jeda, dia lanjutkan sedikit ceramahnya baru sholat, tidak masalah ya. Ustazah, karena itu juga wajib menuntut ilmu agama kan. Ustazah, oke, kerja di kantor pajak yang nggak ada masalah ya. Ustazah, menjual kue ulang tahun nggak masalah. Jadi gini Mbak, cake kan cake ya. Cake itu kan umum Mbak. Ada nanti dipakai untuk ulang tahun, ada yang dipakai nanti
ada yang nanti dipakai untuk acara rumah baru, ada yang dipakai untuk acara syukuran kantor baru, bebas saja, nggak apa-apa Mbak. Cuman saran aku jangan Mbak sediakan lilinnya, karena lilin itu nanti dipakai oleh orang untuk hembus dan berdoa depan lilin. Itu ajaran non muslim. Mbak coba cari bonus-bonus atau promo-promo yang tidak pakai lilin. Oke, Ustazah, sebentar. Sholat tahajud jam 4 masih bisa banget, nggak ada masalah. Yang penting belum azan subuh ya. Sayang lihat setilan celana aku masih baru demi Ustazah aku rela masih baru, nggak apa-apa lah. Oke.